Selamat pagi adik-adik, selamat datang di ibadah hari Minggu pelayanan anak PLKPA GPIB Pancaran Kasih Depok. Hari ini tanggal 28 Februari 2021, Kak Angel mau mengajak adik-adik untuk beribadah bersama. Sebelumnya, Kak Angel mau tanya dulu nih, apa kabarnya adik-adik semua? Semoga adik-adik tetap sehat, tetap sukacita, sama dengan mama papa di rumah. Yuk kita persiapkan hari ini dengan saat teduh. Kita memulai ibadah kita mau bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Sekarang kita memulai ibadah kita mau bersama-sama bernyanyi Mas PLKPA Gereja yang Melayani. Yuk, kayak dirundang untuk berdiri, kita sama-sama bernyanyi ya. Kita mau bernyanyi dari Hidup Ceria 338, Mari Bersukaria, Datang Kepadanya. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami siap untuk beribadah. Tuhan berkati dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekarang, Kak Angel undang untuk sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ceria 351, Hari Minggu, Hari yang Mulia. I
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita sudah membaca Mazmur dan sekarang kita mau merespon Mazmur dari Hidup Ceria 214, Yesus Memanggil. Kembali, kita mau sama-sama menyiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dengarkan sama-sama bernyanyi dari Hidup Ceria 137, Senang Ku Baca Alkitab, yang akan bersama dengan adik layan dari Pos Swadaya. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Selamat pagi adik-adik. Hari ini adik-adik bersama dengan Kamia. Dan di hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena begitu besar kasih sayang Tuhan kepada kami, sehingga Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami lagi untuk melakukan impa di saat ini ya Tuhan. Dan di saat ini kami akan membaca sebahagian daripada berita firman-Mu. Untuk itu kami mohon Tuhan pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti apa kata firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu telah bersedia untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sudah kita bacakan di hari ini. Tetapi sebelumnya kami mau mengingatkan kepada adik-adik, siapa di antara adik-adik yang masih mengingat cerita minggu lalu? Ya, pasti ada yang masih ingat kan? Ya, di minggu kemarin kita mendengar cerita tentang kehidupan jemaat di Filipi. Kalau hari ini kita akan mendengar cerita tentang kehidupan jemaat di Tesalonika. Jemaat di Tesalonika ini, dia dibimbing oleh Rasul Paulus sama seperti dengan jemaat di Filipi. Ya adik-adik, berbicara tentang Rasul Paulus. Sebelum dia menjadi pengikut Tuhan Yesus atau menjadi murid Tuhan Yesus, dia sebelumnya bernama siapa? Ayo adik-adik, siapa yang masih ingat? Ya, bagus. Pasti ada yang masih ingat kan? Ya, sebelum dia menjadi pengikut Tuhan Yesus, dia bernama Saulus. Tetapi suatu ketika adik-adik, ketika dia sedang berada di sebuah kota yang bernama Kota Damsyik, ada sebuah cahaya dari langit terpancar dan mengenai
Saulus. Dia jatuh dan dia mendengar ada suara yang mengatakan kepada dia bahwa, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus menjawab, ya Tuhan, siapakah engkau? Suara itu membalas kepada Saulus bahwa, akulah Yesus yang engkau aniaya. Dan seketika itu juga adik-adik, Saulus matanya menjadi buta. Dia menjadi buta adik-adik. Dia tidak bisa melihat apa-apa lagi. Setelah itu adik-adik, Tuhan Yesus mengutus seorang yang bernama Ananias. Dia datang untuk menyembuhkan mata daripada Saulus. Dan ini adalah Ananias, ini adalah Saulus. Dan pada waktu itu langsung Saulus bisa melihat. Dan ketika dia bisa melihat, namanya berubah menjadi Paulus. Dia menjadi Rasul Paulus, menjadi pengikut Tuhan Yesus, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang memberitakan firman Tuhan kepada semua orang dari kota ke kota, dan memberitakan pada saat itu di sebuah kota yang bernama Kota Tesalonika. Kota Tesalonika itu adik-adik, pada waktu sebelum mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka itu adalah orang-orang yang menyembah kepada berhala-berhala seperti patung-patung dan lain-lain. Dan mereka masih hidup belum percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika hadirnya Rasul Paulus dan teman-temannya, maka mereka mulai percaya kepada Tuhan Yesus. Rasul Paulus ketika itu menulis surat kepada jemaat di Tesalonika, yaitu dia bersyukur kepada Tuhan karena jemaat di Tesalonika sewaktu menerima kedatangan Rasul Paulus dengan teman-temannya untuk memberitakan Injil di sana di Tesalonika, mereka menerima dengan sangat baik, dengan akrab, dengan senang sekali menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh Saulus dan teman-temannya. Oleh sebab itu Rasul Paulus tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan satu lagi yang Rasul Paulus bersyukur kepada Tuhan karena jemaat di sana, walaupun mereka sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi banyak ada orang-orang yang mengajak mereka untuk mengikuti ajaran-ajaran yang tidak baik. Tetapi mereka tetap teguh percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Rasul Paulus bersyukur karena mereka itu tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan tanpa mengikuti orang lain yang mau mengajak mereka untuk percaya kepada hal-hal yang tidak benar. Ya adik-adik, dan di saat ini kami mau menyampaikan semoga cerita dari jemaat di Tesalonika menjadi contoh dan teladan bagi adik-adik semua. Karena pada waktu itu mereka sudah menjadi contoh dan teladan bagi orang di sekitar dia. Dengan berbuat baik, menolong sesama misalnya, dan lain-lain adik-adik. Untuk itu cerita di hari ini mengajak adik-adik supaya adik-adik juga bisa menjadi contoh dan teladan bagi teman-teman adik-adik. Baik itu di sekolah maupun di rumah. Dengan cara apa adik-adik menjadi contoh dan teladan bagi teman-teman adik-adik? Dengan cara menolong teman yang sedang susah. Tidak boleh berantem-berantem sama mereka, tapi harus hidup saling menyayangi satu dengan yang lain. Supaya adik-adik juga bisa menjadi contoh seperti jemaat di Tesalonika dan Rasul Paulus. Adik-adik semua tentunya mau senang kan kalau mengikuti contoh dan teladan dari jemaat di Tesalonika. Itu semua karena apa adik-adik? Karena jemaat di Tesalonika itu selalu mengandalkan Tuhan Yesus dan selalu berpegang teguh, dan Roh Kudus yang selalu memimpin mereka di jemaat Tesalonika. Adik-adik juga semua juga harus berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus memimpin adik-adik dengan Roh Kudus. Adik-adik bisa menjadi contoh yang baik bagi orang-orang di sekitar adik-adik. Demikian cerita di hari ini. Adik-adik, untuk aktivitas kita di hari ini, untuk kelas TK adik-adik siapin kertas origami. Kertas origami, dan adik-adik membuat lingkaran dulu. Setelah itu mengguntingnya, baru adik-adik juga memotong kertas origami seperti begini. Nah, terus adik-adik tempelin di belakangnya, ini begini, dan tempelnya kan begini, dan hasilnya seperti ini. Ya, jadi tempelin yang tadi begini ya, terus begini. Dan di bagian kertas origami yang berwarna merah ini,
adik-adik boleh menulis contoh-contoh perbuatan-perbuatan yang baik yang bisa menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar adik-adik. Tetapi kalau buat adik-adik TK yang belum bisa menulis, adik-adik bisa minta bantuan dari orang tua atau kakak-kakak di rumah adik-adik sekalian. Oke, berikutnya aktivitas buat anak-anak atau adik-adik kelas kecil ya, buat kelas kecil. Di sini kami siapin kertas putih, kertas buku, kami ambil yang bagian tengahnya. Terus ini adalah contoh gambar kaki. Nah, jadi kaki adik-adik bisa adik-adik taruh di kertas, terus adik-adik itu pakai spidol atau pena atau pulpen atau apapun, adik-adik menulis atau menggambar kaki adik-adik. Nah, setelah adik-adik menggambar bentuk kaki adik-adik tempelkan di kertas ini. Setelah tempelkan kertas, nah di sebelahnya adik-adik bisa menulis contoh-contoh perbuatan yang baik yang bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang di sekitar adik-adik. Tetapi di sini kami memakai kertas origami, tetapi adik-adik juga bisa memakai kertas apa saja yang ada di rumah adik-adik yang penting bisa menggambar bentuk kaki adik-adik. Oke adik-adik, terima kasih. Adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Yuk kita merespons firman Tuhan dari Hidup Ceria 269, Tinggallah dalam Yesus, bait yang pertama dan yang kedua. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami anak-anak-Mu mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan Yesus begitu baik kepada kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah IMPA lagi di saat ini. Kami juga bersyukur karena Tuhan telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memuliakan nama Tuhan lewat kidung-kidung pujian kami, dan kami juga sudah mendengar sebagian daripada berita firman-Mu. Kiranya firman Tuhan yang baru saja kami dengar dapat kami lakukan itu dalam hidup kami setiap hari. Dan kami juga bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa bagi adik-adik layan kami ya Tuhan dan kakak-kakak layan. Kiranya Tuhan Yesus mau bersama-sama dengan kami semua supaya kami selalu dan senantiasa dapat mengikuti ibadah IMPA setiap minggunya. Tuhan Yesus, kami juga tidak lupa berdoa bagi orang tua dari adik-adik layan kami. Kiranya Tuhan Yesus mau berikan kesehatan, kekuatan kepada mereka semua, agar mereka juga dapat melayani adik-adik terkasih dengan segala baik. Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami juga mau berdoa bagi gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, khususnya GPIB Pancaran Kasih. Kiranya Tuhan Yesus mau berikan Roh Kudus kepada para pelayan di GPIB Pancaran Kasih, supaya mereka selalu dan senantiasa dapat memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan kepada jemaat-Mu dengan segala baik. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami, negara Indonesia. Kami berdoa bagi Bapak Presiden selaku pemimpin yang tertinggi,
Tuhan walaupun dia tidak seiman dengan kami, tetapi Tuhan mau memberikan kebijaksanaan kepada dia agar dia dapat mengatur negara kami ini dengan sebaik mungkin. Khususnya Tuhan berikan kebijaksanaan kepada dia ya Tuhan agar dia dapat mengatasi akan virus corona yang sedang berlangsung atau sedang berjalan di negara kami yang tercinta ini ya Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa bagi orang-orang yang tertimpa COVID-19 ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau jamah mereka semua supaya mereka beroleh kesembuhan. Khususnya Tuhan berkati para medis yang melayani atau yang merawat mereka ya Tuhan, supaya lewat tangan-tangan mereka semua mereka dapat sembuh. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan dari kekal dan sampai kekal. Bapa di sorga, inilah kami semuanya dengan keberadaan kehidupan kami di saat ini. Dengan tak lupa memohon Bapa ampuni pelanggaran dosa kami. Lalu ke dalam tangan anak Yesus Kristus kami panjatkan doa ini kepada Bapa di sorga. Sambil kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Satu minggu ini Tuhan Yesus sudah memberikan berkat melalui Papa Mama adik-adik. Yuk kita sekarang memberikan persembahan kepada Tuhan. Diiringi lagu Kidung Ceria 356, Ku Beri Persembahan. Adik-adik, sekarang kita akan bersama-sama berdoa untuk persembahan. Mari Kak Angel undang untuk berdiri dan kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terimalah persembahan kami ini supaya dapat menjadi berkat untuk pelayanan di gereja kami. Dan Tuhan Yesus, berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang saatnya warta PA. Yang pertama, Kak Angel mau mengucapkan selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Yang kedua, virusnya masih ada nih adik-adik. Yuk kita tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan lupa kalau keluar rumah, adik-adik harus memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Yang ketiga, adik-adik tetap semangat ya belajar online dari rumah. Tetap mengerjakan tugas dari rumah sama orang tua, tetap mengerjakan tugas dari bu guru, dan tetap menjaga kesehatan dengan makan makanan yang bergizi. Yang keempat, Kak Angel mau ngucapin nih, mau bilangin kalau adik-adik bisa ngikutin semua kegiatannya PLKPA Pancaran Kasih dari media sosialnya kita nih di Instagram fpa.pankas. Sekian warta PA hari ini. Adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan dengan menyanyikan Kidung Ceria nomor 345 bait 1, 2, dan 3 dengan sikap berdoa.
Oh, berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Wajah-Mu kiranya ramah bercahaya, pada kami berikanlah damai dan sejahtera. Amin, amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra-Mu. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.